Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Khairatul Jannah dengan NIM 20110501001025. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1 dengan prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari mata kuliah Ekonomi Makro dengan materi Ilmu Pengantar Ekonomi Makro. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi berasal dari kata Yunani yakni oikos dan nomos. Oikos bisa diartikan rumah dan nomos bisa diartikan dengan tatanan, peraturan, dan hukum. Jika dihubungkan menjadi satu menjadi ekonomi, yakni bisa diartikan dengan pengelolaan rumah tangga. Maka dalam ilmu ekonomi itu ada rumah tangga individu, rumah tangga konsumen, dan rumah tangga perusahaan. Dari apa yang dibelanjakan barang tersendiri itu namanya rumah tangga individu atau konsumen. Sedangkan rumah tangga perusahaan semisal membuat barang-barang tertentu itu namanya rumah tangga perusahaan. Yang selanjutnya yakni definisi dari ekonomi. Definisi dari ekonomi sendiri menurut Adam Smith yakni sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengolokasikan atau mengolah sumber daya yang memiliki batasan penggunaannya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Bagaimana manusia memiliki sumber daya yang terbatas seperti uang yang terbatas, air yang terbatas, maka manusia tersebut bisa mengalokasikan sumber daya dalam ekonomi. Dalam rumah tangga memiliki tingkah laku untuk batasan yang digunakan dan bisa mengalokasikan sumber daya di dalamnya. Yang selanjutnya yakni pembagian dari ekonomi. Pembagian ekonomi ada 3, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan ekonomi teori. Ilmu ekonomi deskriptif memiliki pengertian yakni kajian yang memaparkan secara adanya tentang kehidupan manusia suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya ekonomi pada masa Orde Baru, di masa tersebut ada pasar kapitalis, menceritakan suatu pada masa tertentu, itulah ilmu ekonomi deskripsi. Sedangkan ilmu ekonomi terapan memiliki pengertian cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang rumah tangga produksi, misalnya perusahaan, perbankan, dan sebagainya. Yang ketiga yakni ilmu ekonomi teori, memiliki pengertian ilmu yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori ada mikro dan makro. Kalau mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kalau ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari secara keseluruhan atau besar perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro ada pendapatan dan pengeluaran, seperti halnya dengan perusahaan memiliki pendapatan dari apa yang diperjualbelikan ke perusahaan luar negeri. Terus yang kedua yakni pengangguran, berapa banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Terus uang dan fungsinya, seperti halnya dengan uang yang beredar. Terus inflasi dan deflasi. Inflasi sendiri yakni seperti meningkatnya suatu harga di pasar barang. Permintaan agregat dan penawaran. Semakin tingginya permintaan maka penawaran akan mengecil. Begitupun dan sebaliknya, jika penawaran meningkat maka permintaan akan sedikit atau mengecil. Keseimbangan IS dan LM ini yakni dibentuk dengan kurva dalam ekonomi dalam suatu barang. Kalau ekspor dan impor yakni ekspor itu perusahaan mengirimkan barang ke luar negeri. Kalau impor perusahaan dari luar negeri masuk ke dalam negara kita. Ekonomi makro dan mikro memiliki perbedaan. Jika mikro dalam ketenaga kerjaan yakni kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan. Konsumen yakni konsumsi individu, produksi jumlah produksi suatu perusahaan, harga setiap barang dan jasa. Sedangkan ekonomi makro memiliki perbedaan yakni dari segi ketenaga kerjaan atau kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan.
konsumen, yakni konsumsi negara, produksi atau jumlah produksi nasional, dan yang terakhir yakni harga atau harga barang dan jasa secara keseluruhan. Baik, itu saja penjelasan tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.